Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini masuk dalam channel pribadi untuk belajar bersama-sama tentang Alkitab yang kita kenal dengan pendalaman Alkitab. Sebelumnya kita memulai dengan berdoa lebih dulu. Kami bersyukur Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat, kecerdasan bagi kami untuk bisa memahami, mengerti, dan bahkan menjadi pelaku firman. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, singkap kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita belajar hari ini tentang 2 Yohanes pasal yang ke-10, berkata demikian. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Yang perlu kita pelajari di bagian yang terakhir yang berkata janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah engkau memberi salam kepadanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat ini seakan-akan bertentangan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Misalnya saja bagaimana kita cara mengasihi. Firman Tuhan mengajarkan dalam Alkitab bahwa kita harus mengasihi sesama. Bahkan kita juga harus mampu mengasihi musuh-musuh kita. Sedangkan ayat ini seakan berkontradiksi, berlawanan, bahwa kita diajarkan untuk tidak menerima di dalam rumahmu, bahkan kita tidak bisa memberikan salam kepadanya. Ini seakan-akan bertentangan satu dengan yang lain. Belum lagi tentang bicara ayat firman Tuhan tentang buah roh. Bagaimana orang Kristen harus memiliki buah-buah roh, yaitu sabar, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, dan lain-lain. Dan ini sangat sepertinya bertentangan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita belajar hari ini, saat ini, mengenai ayat yang di dalam 2 Yohanes pasal yang ke-10 ini. Perlu dipahami bahwa 2 Yohanes pasal 10 dengan ayat-ayat Alkitab yang lain yang mengajarkan kita harus mengasihi sesama, mengasihi musuh. Sedangkan di ayat 2 Yohanes pasal 10 ini kita tidak diizinkan menerima orang di dalam rumah kita, bahkan memberi salam. Sebetulnya hal ini tidak bertentangan dengan ayat yang lain. 2 Yohanes pasal yang ke-10 ini tidak bertentangan dengan ayat lain, justru saling melengkapi satu dengan yang lain. Ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab dengan 2 Yohanes 10 ini tidak bertentangan, tetapi justru saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, oleh karena itu mari kita pahami dengan benar kondisinya seperti apa, sehingga muncul ayat atau kalimat yang ditulis dalam 2 Yohanes 10 ini. Apa yang terjadi dalam saat itu? Sehingga muncul kalimat bahwa kita jangan menerima orang di dalam rumah kita, bahkan memberi salam orang yang ada di depan rumah kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, setidaknya saya akan memberikan 3 hal latar belakang yang mendasari ayat ini ditulis. Ya, ayat ini ditulis sebelumnya di pasal yang 10 bagian A. Ayat 10 maksud saya, bagian A. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini penekanannya. Sehingga ketika orang tidak membawa ajaran ini, jangan diterima dalam rumahmu, jangan memberi salam kepadanya. Ajaran seperti apa yang terjadi saat itu? Rupa-rupanya ajaran yang terjadi adalah, yang berkembang adalah ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan ajaran yang ada. Nah, masalah yang muncul bukan masalah soal yang disebabkan oleh politik
agama dan pemerintah yang ada saat itu. Tidak. Demikian juga bukan masalah yang muncul masalah doktrin-doktrin. Jadi jikalau seorang datang kepadamu ia tidak membawa ajaran ini, bukan orang yang membawa doktrin-doktrin yang berbeda. Ya, misalnya saja doktrin eskatologi. Ada yang memahami berbeda dengan pemahaman kita. Ada yang memahami misalnya doktrin rapture, pengangkatan. Ada yang sebelum tribulasi, ada di tengah-tengah, ada sesudah, bahkan ada dalam perjalanan tribulasi. Ini bukan masalah doktrin hal yang demikian yang terjadi. Demikian juga bukan masalah perbedaan-perbedaan antara golongan satu dengan yang lain. Misalnya golongan Paulus, golongan Apolos, golongan yang lain-lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang dimaksud dengan jikalau seorang yang datang kepadamu tidak membawa ajaran ini, dengan kata lain, orang yang membawa ajaran sesat, jangan kamu terima. Nah, ajaran yang sesat di sini bukan ajaran yang lain, bukan ajaran misalnya masalah doktrin yang saya bilang tadi di atas, yang sebelumnya, bukan perbedaan golongan dan seterusnya. Tetapi pengajaran yang sesat adalah pengajaran yang menolak tentang kristologi, ya, menolak tentang kristologi. Rupanya beredar di kalangan para rasul yang sesat tadi, bahwa mereka memahami Allah yang menjadi manusia itu merupakan satu hasil ilusi belaka dari murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Mereka beranggapan begitu, sehingga mereka tidak mengakui Yesus sebagai manusia itu adalah Allah. Sebab mereka menganggap, pengajar-pengajar sesat ini menganggap bahwa Allah terlalu kudus untuk menjadi manusia. Allah terlalu tinggi dan terlalu besar sehingga tidak memungkinkan Allah menjadi manusia. Dengan kata lain, dengan kata bahasa kita sehari-hari, tidak level lah Allah untuk menjadi manusia. Terlalu tinggi, terlalu kudus Allah menjadi manusia. Sehingga ajaran ini dianggap sesat. Pengajaran yang menyangkal bagian dari kitab suci itu kita anggap sesat. Murid-murid saat itu menganggap sesat. Kenapa? Karena jelas dikatakan di Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi kristologi, murid-murid meyakini hal itu. Sedangkan pengajaran yang sesat tidak mengakui kristologi, tidak mengakui kealahan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Yohanes penatua yang menuliskan hal itu, dan kemungkinan adalah Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, tetapi ada Yohanes yang lain menuliskan hal ini, menasehatkan kepada jemaat agar berhati-hati ketika ada orang yang datang, ketika ada orang yang berdatang kepada rumahmu dengan membawa ajaran sesat, maka kamu jangan menerimanya. Inilah yang melatar belakangi penulisan ayat yang dikatakan, jangan kamu menerima orang di dalam rumahmu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes ini juga menuliskan dalam pendahuluan bahwa ditujukan kepada jemaat atau ibu terkasih. Ibu terkasih di sini adalah jemaat kecil. Jemaat yang terdiri dari keluarga itu sendiri. Ayah, ibu, anak, famili terdekatnya. Sehingga disebut dengan jemaat yang kecil. Nah, jemaat yang kecil ini adalah dasar dari teologi yang berkembang. Jikalau keluarga demi keluarga itu mengalami pengajaran yang sesat, maka Yohanes menasihatkan, maka negara akan hancur. Di mana negara yang kuat itu terletak pada keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat terletak kepada pengajaran yang kuat saat itu. Nah,
Yohanes ini menasihatkan bagi jemaatnya saat itu agar berhati-hati, agar mewaspadai bahwa keluarga yang mengadakan pertemuan ibadah yang berlangsung di rumah-rumah harus memperhatikan siapa yang datang itu, siapa yang mengajar itu. Oleh karena itu, kamu jangan gampang menerimanya. Kamu jangan gampang membuka pintu untuk menerima dalam ibadah mereka, dalam pertemuan dalam rumah tangga mereka. Oleh karena itu, mereka harus jangan berkompromi, tidak berkompromi. Ya, saya ulangi, tidak berkompromi dengan ajaran sesat. Sehingga ketika mereka sudah ada di depan pintu, jangan terima. Ini juga ini yang melatari belakangi kenapa Yohanes sangat tegas. Ketika ada orang datang, kamu jangan terima, karena menganggap orang yang datang dengan membawa ajaran yang bukan ajaran yang ada tentang ajaran kristologi, tetapi justru menolak kristologi, maka kamu jangan menerimanya. Ini diperuntukkan kepada jemaat kecil, atau dengan kata lain keluarga-keluarga, pertemuan-pertemuan ibadah dalam keluarga. Kita harus tegas dalam hal itu. Yang ketiga, juga menasihatkan kepada para pengajar, baik guru, nabi, dan rasul. Perhatikan pengajaranmu, perhatikan teologiamu, khususnya dalam konteks ini, dalam 2 Yohanes pasal yang 2 Yohanes 10 ini, kita harus memperhatikan sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai nabi, dan sebagai rasul, itu memperhatikan tentang kristologinya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sungguh-sungguh kita berharap, khususnya para pengajar, para guru, kita harus berhati-hati dengan pemahaman khususnya dalam kristologi, dalam pasal ini, dalam PA ini, dalam pendalaman Alkitab ini. Kita harus benar-benar memperhatikan hal itu, sehingga kita masuk dalam aplikasinya. Dari 3 alasan penulisan yang saya sampaikan, yang mendasari penulisan, jangan kamu menerima orang lain di dalam rumahmu, dan jangan memberi salam. Maka aplikasinya yang pertama, bahwa kita meyakini Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang telah menjadi manusia. Saya ulangi penekanannya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Kita harus benar-benar mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari, baik sebagai jemaat, baik sebagai pengajar, baik sebagai siapapun kita, sebagai pengikut Kristus, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Yesus adalah benar-benar Allah. Banyak Alkitab mencatat hal ini, bagaimana Yesus itu adalah benar-benar Allah. Yesus adalah Allah, tidak diragukan. Banyak tulisan di ayat-ayat Alkitab, baik dari Injil Matius sampai Wahyu, maupun Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleakhi, itu banyak mencatat bagaimana menuliskan bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Allah. Sebaliknya, Yesus Kristus juga benar-benar yang menjadi manusia. Tuhan Yesus waktu di Alkitab, waktu di dunia, Alkitab mencatat dia bisa lapar, dia bisa menangis, dia bisa lelah, dan seterusnya. Membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar adalah manusia. Ini yang harus kita pahami dan harus menjadi aplikasi dalam kehidupan tingkah laku hidup kita. Kita menunjukkan dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah manusia yang telah menjadi manusia, dan Dia juga adalah Allah. Yang kedua, aplikasinya adalah kita harus selektif atau berhati-hati dengan ajaran yang berkembang. Ya, kita harus selektif dan berhati-hati dengan ajaran yang kita berkembang. Sebagai jemaat, berhati-hati kita menerima pengajaran. Ya, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pengajar, sebagai pendeta, kita juga harus hati-hati dalam
memberikan pengajaran bagi jemaat, bagi orang lain. Ya, kita jangan berkompromi dengan ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Kita harus berani menolak ajaran yang bukan berasal dari alkitabiah. Kita juga harus bisa menerima pengajaran yang memang sesuai dengan alkitabiah. Oleh karena itu, aplikasi yang kedua ini baik bagi pengajar, baik bagi pendeta maupun bagi jemaat. Hati-hati dalam pengajaran kita. Kita harus melakukan atau sebagai mengajar ini mendasarkan pengajaran kita kepada Alkitabiah. Dan sebagai pendengar, sebagai jemaat, perhatikan bahwa pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitabiah, kita harus tegas mengatakan kami tidak menerimanya. Oleh karena itu, pengajaran yang saya sampaikan hari ini, mari kita renungkan kembali. Ya, kita renungkan kembali. Ternyata jikalau seorang yang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, yang tidak membawa ajaran kristologi yang benar, kamu jangan menerima dia di dalam rumahmu. Jangan terima ajarannya. Kamu harus tolak tegas-tegas. Tidak, kami tidak menerima ajaran itu. Dan jangan memberi salam kepadanya. Jangan adakan membuka pintu sedikit pun kepada ajaran yang sesat. Tetapi sebaliknya, bukalah lebar-lebar pintu hatimu kepada ajaran yang alkitabiah. Selamat menjalani hari, selamat melaksanakan tugas kita hari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.